الفاتحة الثانية بالقبول وتمام كل سؤول ومأمول وعلى صلاح الشام ظاهرا وباطنا وبنية أن الله الكريم يفتح علينا فتوح العارفين ويفكهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا في الدين خصوصا لمؤلف هذا الكتاب الحبيب عثمان الحبيب أحمد بن عبد الله الحبيب حسين بن أبو بكر بن عبد الله بن محسن عطا الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي الحبيب علي بن حسين عطا بن بكر بن سالم والحبيب سليم بن جندل والأولياء الكون أجمعين وإلى أرواح مشايخنا ومربي روحنا خصوصا معلم شافي حدامي أبوي استخاري بن سيف الأمسركي هجي عبد الله شافي قول حسن مرتحى الحبيب عبد الله بن حسين الشامي وإلى أرواحي آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجدادنا ومن يجاهد لدينك ومن يؤمر لدين الإسلام وإلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى أدام النفع به وببركة علومه في الدارين آمين قال رضي الله عنكم بسم الله الرحمن الرحيم. Adapun jikalau batal imamnya sesudahnya habis sujud yang kedua daripada rakaat yang kedua. Ini masalah sholat Jumat. Masalah sholat Jumat. Sholat Jumat kan berjamaahnya wajib. Kemudian niat imamnya juga wajib. Jadi imamnya wajib ngomong imaman. Kalau ngomong imaman tuh imamnya sholat Jumat batal jadi. Karena berjamaahnya wajib. Kalau sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu imam ngomong imaman kayak saya tadi tuh ngomong imamannya sunat karena sholat berjamaahnya hukumnya sunat berjamaahnya sunat. Kalau sholatnya mau wajib, sholat subuh wajib, sholat zuhur wajib, asar wajib, maghrib wajib, isya wajib, berjamaahnya hukumnya sunat muakkad. Jadi imam ngomong imamannya hukumnya sunat. Kalau sholat Jumat karena wajib berjamaah
si imam juga ngomong imaman hukumnya wajib. Jadi imam kalau ngomong kagak bawa usolli fardul jum'ati rakaataini imaman, lupa nggak ngomong imaman, batal. Karena sholat Jumat hukumnya wajib berjamaah. Kita pakai kaul yang itu. Nah sekarang sholat berjamaah, imamnya batal sesudahnya sujud yang kedua daripada rokaat kedua. Rokaat yang kedua imamnya batal, sujud yang kedua, habis-habisan nih namanya nih. Rokaat kedua, sujudnya yang kedua, kan udah mau habis-habisan ini, mau akhir ya. Tuh gimana nih cara solusinya gimana nih? Maka sah khalifahnya dan sah Jumat bagi sekalian makmum dengan ittifaq dan tiada ittifaq dulu sini nih. Maka sah khalifahnya dan sah Jumat bagi sekalian makmum dengan ittifaq. Di sini para jemaah sekalian ada kasus, ada masalah sholat Jumat berjamaah dengan pandangan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami bahwa jikalau imamnya batal di rakaat kedua dan di sujud yang kedua, maka sah khalifahnya dan sah Jumat bagi sekalian makmum dengan ittifaq. Yang namanya khalifah pengganti imam yang batal. Yang namanya khalifah pengganti imam yang batal. Nah, kita terusin dulu. Dan tiada sah Jumat bagi khalifah pada Syekh Ibnu Hajar sebab belum dia dapat satu rakaat sebagaimana yang telah tersebut. Menurut Ibnu Hajar Al-Haytami, di sini jadi ada dua pendapat para jemaah ini. Ada dua pendapat. Kata Ibnu Hajar Al-Haytami, tiada sah. Alasannya kenapa? Enggak sah. Dan tiada sah Jumat bagi khalifah. Maksudnya yang ngegantiin kagak sah sholat Jumatnya gitu maksudnya. Kalau jamaahnya sah. Ini masih belum kebaca nih sama jamaah juga nih. Ini kemana larinya nih omongan. Gitu. Ya, gitu. Nggak ngaji dosa, ngaji bingung. Gitu. Ini omongan kemana larinya. Kita harus lari ke pusat. Orang kalau lari jauh dari pusat nggak bakal paham. Pusat permasalahannya apa di sini? Pusat permasalahannya kita lagi ngebahas masalah khalifah. Di sini faidah ketujuh menyatakan perihal istikhlaf. Permasalahan imamnya batal diganti ame makmum di belakang. Karena sholat Jumat masalahnya beda, agak sulit. Tidak seperti sholat biasa. Ya. Sulitnya di mana? Kalau sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya berjamaahnya sunat. Tapi kalau sholat Jumat berjamaahnya wajib. Itu yang jadi masalah, Pak. Karena wajibnya ini sholat Jumat berjamaah
maka kalau imamnya batal juga masalahnya beda. Ngegantiin imam yang batal wajib. Ngegantiin imam yang batal wajib ketika sholat Jumat. Tapi kalau sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, imamnya batal, nggak diganti nggak apa-apa. Masing-masing aja sholat subuh, cuman berjamaahnya terhenti sampai di situ. Berjamaah, sholat berjamaahnya habis sudah, nggak dapat berjamaah. Tapi kan imam nggak boleh ngomong begini, oh Bapak udah sholat subuh masing-masing aja deh ya. Nggak usah ada gantiin imamnya. Mas pengumuman dulu batal hukumnya. Di situ tinggal responnya aja, diganti lanjut, nggak diganti juga sah. Ulang nih Pak nih, masih ngeremeng-remeng nih kayaknya nih. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya berjamaah hukumnya sunat. Tuh, ingetin. Makanya kalau ada penceramah galak-galak nih sebelum ngaji nih, yang kagak sholat berjamaah suruh pakai daster. Galak bener. Emang sholat berjamaah wajib apa? Kalau ke situ-situ sih ngomongnya nggak boleh galak-galak Pak. Mentah nanti itu omongan. Makanya kudu nguasai ilmu fikih kalau mau ceramah tuh. Biar kagak terlalu galak jadinya. Suruh pakai daster yang kagak berjamaah. Kan berjamaah sunat hukumnya. Saya suka nyimak-nyimak juga. Kalau sholat Jumat berjamaahnya wajib. Kalau yang biasa sunat muakkad, nanti Imam Rafi bilang fardu kifayah. Beda-beda, tapi tetap muternya di situ aja. Jadi kalau sholat subuh imamnya batal, masing-masing boleh. Mau digantiin imam yang batal, boleh. Ya. Karena menggantikan imam yang batal di sholat subuh hukumnya sunat. Karena berjamaahnya juga hukumnya sunat. Ntar kalau udah pada ngaji nih Pak nih, imam batal sholat subuh, nggak ada yang ganti, masing-masing aja udah. Jangan pada ngoceh, ntar ngomong imam kemana ya? Tawan imam batal, nyariin. Tapi kalau belum ngaji bisa jadi begitu. Cuman kalau ada ngaji nih, imam batal nggak ada yang ganti. Lanjut masing-masing aja udah itu nggak usah berjamaah. Cuman sholat berjamaahnya 27 derajat hilang karena imamnya tidak diganti. Tapi kan ilmu kudu tegas, ngegantiin imam di waktu subuh hukumnya sunat, tapi ngegantiin imam di sholat Jumat hukumnya kalau nggak digantiin batal. Makanya mesti digantiin. Jangan lama-lama ngegantiinnya. Main dorong-dorongan. Yang atu diem, yang atu diem. 5 menit nggak ada yang ganti, batal. Itu 5 menit itu. 5 menit nggak ada yang gantiin, batal. Yang batal apanya? Sholat Jumatnya. Terus gimana? Pilih lagi udah, dari ulang lagi. Orang batal. Karena sholat Jumatnya hukumnya wajib berjamaah. Jika beda Pak sholat Jumat. Ini keterangan sesuai yang ada di mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam, saya kalau mazhab yang lain nggak tahu. Sebab saya nggak ngaji, mazhab Maliki nggak ngaji. Bunga kepake ngapain ngaji juga. Mazhab Hanafi juga nggak kepake. Jadi kita makanya mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'i aja pusing, apalagi pakai mazhab yang lain lagi. Ntar dipakai kagak tuh ilmunya. Nyari ilmu doangan. Kita pakai mazhab Imam Syafi'i, apa ya? Jadi kalau sholat subuh imamnya batal, sunat diganti.
Kalau sholat Jumat imamnya batal, wajib diganti. Itu juga kalau rakaat pertama. Kalau rakaat pertama wajib diganti. Bah, kasusnya rada beda. Kita lanjutin. Nggak apa-apa Pak ya. Pagi-pagi udah agak puyeng dikit otaknya. Nggak apa-apa. Dikira jadi ustadz gampang. Susah. Ini dikit-dikit ustadz, dikit-dikit ustadz. Ini banget jadi ustadz. Karena gampang jadi ustadz kali. Belum ngaji yang lain nih. Ini baru baca doang. Kita lanjutin. Adapun pada Syekh Romli sah Jumat bagi khalifah pula, sebab sudah dia dapat 1 rakaat dengan bangkit imamnya daripada sujud kedua itu adanya, maka dua-duanya muktamad. Nah, di sini para jamaah, fatwa Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, fatwa Syekh Romli menurut 7 faedah sah, dua-duanya bisa diamalkan. Mana sahnya ini di sini? Yang disebut dua-duanya muktamad. Kalau muktamad boleh difatwakan. Pandangan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami bilang, komentarnya nih, dan tiada sah Jumat bagi khalifah menurut Ibnu Hajar, sebab belum dia dapat 1 rakaat sebagaimana yang telah tersebut. Adapun pada Syekh Romli sah Jumat bagi khalifah pula. Jadi beda di sini para jamaah, jangan jadi benturan. Perbedaan bukan jadi permusuhan. Karena di situ ada hadisnya. Ada hadisnya bahwa ikhtilafu ummati rahmatun. Ikhtilafu ummati rahmatun, itu hadis itu. Macam-macamnya umatku rahmat. Macam-macamnya umatku rahmat. Gitu. Bukan perbedaan itu permusuhan. Kalau Al-Maghfurillah nih Mu'alim Syafi'i Hajami ngasih contohnya gini. Ente beli sendal. Itu sendal pabrik cuman ngeluarin nomor 40 doangan. Jadi kaki ente mau kecil juga beli aja tuh nomor 40. Udah kedongkrongan jadinya. Pabrik sepatu mengeluarkan nomor beda-beda. Ada 25, ada 30, ada 20. Sesuai dengan kakinya. Nomor sepatu cuma 20. Ada yang kakinya gede. Ya, kejepit jadinya, sakit jadinya. Tapi dipaksa. Bapak pakai aja dah nomor 20. Itu. Jadi disebut ikhtilafu ummati rahmatun di situ, Pak. Beda-bedanya umatku rahmat. Terkait dengan masalah ikhtilaf udah dapat penjelasan. Jadi kita juga kalau beda, orang nggak bisa dipaksa kudu sama sama kita. Ya. Kalau orang beda nggak bisa dipaksa sama kita. Biarin aja udah. Kalau ngaji begini Pak, luas jadinya. Tidak memaksa orang harus sama sama kita. Itu contohnya. Karena akan menjadi apa? Jadi sakit kalau pakai sepatu kakinya gede panjang. Dipaksa suruh pakai sepatu nomor 25 aja. Sakit nggak tuh?
sakit, jadi masalah nantinya, kagak nyaman. Itu sama para jamaah. Jadi kita jangan berharap orang harus sama dengan kita. Udah biarin dulu deh, tapi berdasarkan ilmu. Di sini emang tidak ada memaksa. Tidak ada memaksa. Imam Rafi'i masing mazhab Syafi'i. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami masih mazhab Syafi'i. Dua-duanya mazhab Syafi'i ini. Ibnu Hajar Al-Haytami mazhab Syafi'i. Imam Rafi'i juga mazhab Syekh Romli juga mazhab Syafi'i. Sama. Di kalangan mazhab Syafi'i juga beda pendapat gitu. Jadi ntar yang satu bilang begini, yang satu bilang kagak sah tuh khalifahnya kagak sah, tapi yang satu bilang sah, dua-duanya bisa diamalkan, dua-duanya. Cuma nanti keputusan guru, udah pakai aja Ibnu Hajar Al-Haytami. Agak mudah, imamnya sah, itu khalifahnya sah, Jum'ahnya juga sah nantinya. Ini sini para jamaah syahdan. Ini ngaji di sini dulu nih, tandain. Para jamaah sekalian, ngaji fikih ruwet pak, ruwet. Ini segitu. Arab Melayu segini. Apalagi kalau kitab kuningnya itu kayak Fathul Mu'in, ruwet bener dah. Makanya jatah orang yang namanya ulama kalau ngaji fikihnya, baca fikihnya udah enak, udah itu ulama tuh. Kalau ngaji fikihnya, baca kitabnya fikih, ruwet bener dah, ruwet. Barju domirnya ini ngerujuk kemana ini ya? Barik domir, ada yang selembar baru ketemu domirnya. Itu sana jis. Patokannya maka di situ. Kalau kitab kuning ruwetnya luar biasa. Kalau baca kitab kuning, terutama fikih, itu ruwet bener pak. Isim syaratnya di mana, jawab syaratnya di mana. Udah 2 lembar baru ketemu. Kalau yang kagak biasa baca kitab kuning, pokoknya ampun-ampunan ya udah dah. Ini kemana jawabnya ini nggak ketemu. Ini segini Arab Melayu. Udah sekarang kita tutup dulu ini sampai di sini. Kan ini baru nih ngaji ya. Ibarat mobil Indrayan. Kalau Indrayan nggak boleh kenceng-kenceng. Nggak boleh. Jadi padan juga masih pegel-pegel gitu. Itu kata yang punya mobil. Indrayan tuh mobil baru nggak boleh kenceng katanya. Tapi kilometernya nanti kalau udah cukup ditentukan sama showroom baru mau dikencengin nggak apa-apa. Ini kita Indrayan ngaji pak. Jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Ntar minggu kedua baru sama mobil belum panas belum panas. Sekarang nih itu tanda itu kita nanti terusin syahdah. Para jemaah sekalian, sekarang penyakit dokter aja sampai kebingungan. Ini penyakit apa lagi ini ya sekarang? Tahu-tahu pada merah aja kulit. Panasnya ekstrim. Pertumbuhan bakteri di tubuh menurut pengamat itu lebih cepat. Gatal nggak ketulungan pak dari panas itu. Cuman dunia aneh, kok Indonesia cuma 38, 37. Kerasa udah begini sekarang. Orang tuh 40 pak.
40 derajat. Panasnya itu nanya-nanya itu aneh di Indonesia cuman 38. 2 derajat aja bedanya panasnya minta ampun. Ya sekarang penyakitnya seperti ini Pak. Nggak usah nyalahin siapa-siapa. Ini dunia mengalami perubahan cuaca. Katanya sih 6 bulan lamanya. Nah saya ngomong begini kaitannya mengaji apa? Solusi tetap adanya di dalam sholat. Kita ngambil solusi dulu di sini dulu. Saya dulu waktu ngaji udah 30 tahun ya ngamalin. Yang namanya sholatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha itu pegang Pak. Sholat sunat fajar lebih baik daripada dunia. Terus ada lanjutannya. Rakaat pertama sesudah Fatihah alam nasra qul ya ayyuhal kafirun. Jadi satu rakaat 2 surat. Hadisnya ada di Anatul Talibin ada. Rakaat kedua alam taro ama qul huwallahu ahad. Nabi bilang salima min alima. Itu salima min alima jawabannya pakai fi'il madi. Depannya pakai isim syarat. Di situnya man sholla rakaataini qabla subhi, yakni sholat sunat fajar. Wa qara'a ba'dal Fatihah alam nasra wa qul ya ayyuhal kafirun. Wa fi raq'ati tsaniyah ba'dal Fatihah alam tara wa qul huwallahu ahad. Salima min alima. Barang siapa yang sholat sunat sebelum subuh, maksudnya sebelum sholat subuh 2 rakaat, sesudah Fatihah baca alam nasra ame qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat keduanya alam taro ame qul huwallahu ahad. Salima min alima. Itu jawabannya pakai fi'il madi, pasti dijamin oleh Allah selamat dari segala penyakit. Penyakit miskin hilang. Oh. Orang kalau dia kena penyakit miskin, kaya boleh, tapi kalau miskin pikirannya repot. Penyakit fakir hilang. Itu coba. Itu salat sunat 2 rakaat. Kalau saya Pak nggak bisa bareng-bareng sama orang kalau kagak ikut. Kenapa? Sayang nyari ilmu dari dulu. Begitu dapat langsung pakai. Ya sakitnya sakit cuman pilek doang mau batuk, maka rujak kangkung juga sembuh. Paling meriang, minum bodrek sembuh. Ini kan yang repot Pak, udah miskin, penyakitnya orang kaya. Coba. Udah itu, udah ini, aduh, Masya Allah, kasihan banget. Ke Singapura, ke Malaysia, ngapain? Dalam duit kagak ada. Penyakitnya penyakit orang kaya, kan jadi susah. Sholat sunat subuh 2 rakaat. Kalau saya sih emang begitu denger, udah 30 tahun saya jalanin. Sampai sekarang. Maka agak lama. Qobliyah subuhnya agak lama. Karena 1 rakaat 2 surat. Kata mu'alim itu ada di Anatul Talibin jilid 1. Hadisnya itu salima bin alima. Pasti diselamatkan Allah dari penyakit. Penyakit apa aja udah. Nah sekarang nih Pak, tahu sendiri. Kalau udah ini virus perkembangannya 20 kali lipat kecepatannya di tubuh kita. Itu virus. Kan badan kita juga ada virusnya. Tapi pertumbuhannya itu kelipatannya 20 kali kecepatannya. Ini virus sekarang. Lebih parah dari COVID Pak. Karena kita udah pengalaman,
ya sudah, nggak terlalu heboh kayak kemarin, karena udah pengalaman. Ini memang ini dunia Pak, akan merestart ulang. Udah kebanyakan apalagi orang nih kali. Masalah mati mah nggak usah takut Pak, tapi dunia punya cerita seperti ini. Saudara nggak usah nyalain siapa-siapa. Ternyata sesudah ditelusuri di Indonesia banyak orang yang ahli tirakat. Di negeri yang lain nggak ada yang tirakat. Karena tirakat itu Pak, puasa nanti buka juga makannya nggak kena yang kena api. Nafsunya udah kurang gitu maksudnya. Jadi ini panas sebenarnya akibat dari nafsu manusia. Yang ini negara pengen menguasai dunia, yang ini pengen menguasai dunia, pada serakah jadinya. Ya, di Indonesia masih banyak orang yang pada tirakat. Nafsunya udah gejolak, nafsunya udah rendah. Nah ini salah satu penyebabnya bahwa di Indonesia sampai sekarang 37, 38, 40 aja nggak nyampe. Tapi kita kan nggak pernah mikirin ke sini ya. Nah itu ngaji itu. Sholat sunat subuh, kalau udah ketua masjidnya ngaji enak, bisa kompak. Bahwa Pak, nanti sholat sunat subuh, alam nasroh ame kuliah. Agak lama nggak? Tungguin. Jangan ngomong lelet bener. Jangan digurutuin. Jangan ngomong lelet, jangan. Rakaat keduanya alam taro qul huwallahu ahad. Habis itu kan baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Kudu pada rajin. Itu kondisi rezeki di sekitar Masjid Sya'ban terkondisikan. Saya dapat ijazah dari Abu Edam Manhuri waktu di Mekah itu. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Itu sesudah sholat sunat subuh 100 dibaca. Yang baca pada dapat memo tulisan beliau. Lagi tahun 94 pergi haji, ketemu beliau. Itu Pak, kondisi ekonomi sekitar Masjid Sya'ban terkondisikan. Rahasia apa itu sebenarnya? Kudu pada mau. Rezeki pengen lancar, baca gituannya kagak mau. Salah sendiri. Kita masih terikat Pak dengan gitu-gituan. Sekalipun ada jalur-jalur yang khusus ada. Itu kita pakai. Kita pakai. Sebentar. Saya masih komentar masalah keadaan cuaca ekstrim. Banyak orang yang mati Pak saudara. 6 bulan ini panasnya. Bukan nakut-nakutin, bukan. Biar rajin sholat sunat subuh gitu. Jangan siang-siangan mulu. Jam 7 baru bangun. Pengen selamat dari penyakit. Ntar dilepasin mau repot. Tapi jangan takut Pak, kalau masalah matinya itu sih udah rahasia Allah itu sih. Yang sholat mati, yang kagak sholat ya udah. Repot-repot tuh. Jangan usah ditakutin, tapi ibadah enak kita ya. Sekarang para jamaah, kita kondisikan keruwetan dunia sudah nampak kelihatan. Jangan ikut-ikut ruwet nantinya. Biar bahagia Pak ya. Karena ini kita ngaji nih, lama-lamanya ngaji juga biar pada bosan ujung-ujungnya. Karena situasinya tambah ruwet. Yang ngaji ruwet, yang kagak ngaji ruwet. Kata yang kagak ngaji, mending gua kagak ngaji ruwet juga. Habis yang ngaji juga ruwet, pada sumpek. Nggak tahu Pak, dunia udah seperti ini. Apa ada ilmu yang lain bakal Allah tawarkan kepada umat? Nggak tahu kepada hambanya. Semuanya bukan Indonesia doang kan, bakal ngalamin ini nanti. Yang ngaji masih ruwet, yang sholat masih ruwet. Kata yang kagak sholat nih, ya gua mah ruwet juga maklum kagak sholat.
Yang suka zikir di torekat di mana? Ruwet juga. Padahal janjinya tuh yang suka zikir nggak ada keruwetan yang suka zikir. Ala bizikrillah tatmainnul. Tapi yang zikir ruwet juga. Ini sebenarnya di mana masalahnya nih, orangnya apa memang zikirnya? Masa zikir disalahin? Orangnya yang bermasalah. Nah sekarang Pak, biar ngerasain, saya punya ilmu sedikit. Nanti kita bahas lagi. Apa jam berapa nih? Nah, nanti kalau kelamaan jangan diam aja ya. Ada yang ngedehem ntar. Udah kelamaan. Sekarang duduknya santai. Jangan nyender. Lah gurunya kagak nyender. Tegapin duduknya. Tegapin. Duduknya tegap. Nikmatin napas keluar masuk. Bapak nanti komen sendiri di hati. Ntar ada fenomena. Ada fenomenanya. Duduk tegap, nikmatin napas keluar masuk, matanya merem, nggak usah baca zikir, nggak usah. Nanti saya terangin, nggak usah zikir apa-apa, nggak usah. Itu nikmat keluar masuk nafas. Jangan dipaksa keluar, jangan dipaksa masuk. Natural, biarin aja udah. Biar memang begitu. Matanya meremin. Udah siap belum? Udah mulai. Kayaknya nih sulap, kayaknya nih tukang sulap. Bikin dosa aja sama orang punya ilmu sulap. Udah dosa yang lain, bikin dosa lagi. Itu permanen Pak, bukan permainan sulap, bukan. Nyari ilmunya aja saya ratusan juta habis. Udah belum puasanya, nggak main-main. Ini saya berani begini nih, karena situasinya udah begini. Coba ngaji, pala pusing, bisa nerima ilmu nggak?
ngaji ruwet. Pikirannya ruwet, dipakai ngaji. Dapat ilmu nggak? Pulang amuk-amukan malah. Pusing ngaji nggak nangkep-nangkep. Itu dikondisikan dulu. Nah sekarang sudah dikondisikan. Itu permanen Pak. Nanti yang akan datang, ingetin. Kalau disuruh merem, nikmatin nafas, sakitnya di mana, arahkan ke yang sakit. Itu begitu melek. Nah di sini baru ini ilmu memang menggunakan gelombang energi magnetik. Bukan pakai jin Pak, saya boro-boro ngurusin jin, ngurusin anak udah capek. Nggak punya gitu-gituan. Gelombang energi magnetik. HP tik nyampe. Ini di sini gelombang energi magnetik. Itu, ini maaf ya, Bapak mau ngomong sombong terserah. Saudara tanggapannya mau negatif terserah. Sebab ini ilmu udah ada mandat saya. Kondisikan jamaah. Kasihan. Karena keadaan situasinya seperti ini sekarang. Itu. Kalau nggak ada perintah nggak berani Pak. Saya apalagi orang yang penakut orangnya. Penakut. Tapi saudara nanti punya anggapan. Sombong banget tuh Ustaz punya ilmu segitu udah pamer-pamer. Terserah. Yang penting saya udah membuktikan itu. Gitu ya. Ini ilmu nggak main-main Pak. Tambah detik, tambah jam, tambah nyaman. Bukan malah hilang nanti bukan, tambah enak. Nanti yang sakit-sakit suruh pada ngaji. Yang sehat nggak usah ngaji. Ajakin ntar. Kita terapi dulu baru ngaji. Kan enak ya. Udah nyaman pikirannya. Enak nggak ngajinya? Enak daripada ruwet. Ini semua pada rileks badannya. Seruangan, 1000 aja bisa Pak. Ahli hikmat nggak bisa, belum nyampe. 1000 orang di terapi bisa, sembuh ya sembuh itu. Bukan saya, Allah maha kuasa. Itu pakai gelombang energi magnetik, gitu. Saya harap di sini yang ngumpul di sini ada komen. Pada rileks nggak badannya? Tapi yang nyener nggak kena nih, yang nyener. Nyalain aturan soalnya. Suruh jangan nyender. Ngerasain. Pada sehat Pak ya? Pada sehat. Itu napas para jamaah. Teman setia. Ketika Anda tidur, ditemenin napas. Kalau lagi tidur ditinggalin napas, tapi kita banyak khianat, nggak ngingetin, dianggap barang sepele. Makanya Rasulullah puasa sunat, puasa syukur di hari lahir diberi nafas. Rasulullah puasa syukur di hari lahir diberi nafas. Sebelum puasa Ramadan, puasa syukur dulu itu. Kita pernah nggak puasa syukur di hari lahir diberi nafas? Ini ilmunya baru tahu. Tuh Rasulullah puasa syukur di hari lahir diberi nafas. Puasain tuh hari lahir Pak. Biar kata Wahabi ngomong bid'ah juga nggak ada urusan sama dia udah. Dia kagak paham urusan ginian. Oh ya, puasa lahir. Jawa bilang puasa weton namanya. Puasa lahir. Tanpa napas ketika lahir, fasilitas ini tidak bisa dinikmati. Iman, Islam, nikmat paling besar. Tapi kalau waktu lahir nggak ada napas, gimana? Bisa dinikmatin tuh iman Islam? Ya kagak. Dan napas ini Pak, yang dibilang tajallinya Allah. Ini napas nih. Karena napas nggak padang bulu. Kafir ada napasnya. Musyrik
Ada napasnya. Orang lagi jinah tetap napasnya ada. So goblok-gobloknya orang itu napas nggak bisa ninggalin. Ramah, santun, mencintai. Tapi kita nggak pernah mikirin ke situ, nggak pernah. Padahal ya manusia rawan pak hidupnya, cuman di napas. Kalau ada yang ngorok aja napas tuh. Ada yang ngorok nggak nih? Itu malah lagi tidur. Emang ada tidur. Pak itu kalau napas udah ngorok repot. Coba lihat yang sakaratul maut ngorok. Itu udah pendek itu. Udah pendek. Makanya kita masih longgar nggak napasnya? Nah barusan habis diterapi longgar nggak napasnya? Hah? Longgar napasnya ngeplong. Berarti panjang umur berarti. Kurang kencang aminnya. Panjang umur. Plong. Ya saya nggak bisa apa-apa. Itulah ilmu Allah nanti juga. Ya. Itu bicara masalah nafas. Alhamdulillah. Nanti Pak, sodako 2.000 kayak 3.000. Ya Allah, itu sodako mensyukuri nikmat nafas. Tiap hari kan dipakai mulu ini. Jangan ngomong begini, sedekah tiap hari ntar habis. Ini lancar, enak. Tiap detik mangpat dikit enak nggak? Karena upil dah disumbat sini nih. Coba ini ngap nggak? Masya Allah sakitnya luar biasa, ngap-ngapan. Siapa yang nulungin? Sedekah tuh tiap hari tuh 2.000 tuh. Kalau banyak duitnya 5.000 tiap hari. Ini kan dipakai terus Pak nih. Kalau ada macet nih, ada itunya, ada karangnya, repot udah. Enak Pak ya, napas longgar, nyaman, sedekahin. Nah itu kita main di situ para jamaah. Tidak ada mistik. Semuanya bisa diilmiahkan secara ilmu fisika. Itulah Islam. Ya. Nah ini baru penghangatan. Sekarang udah pada bahagia belum? Ya ada makanan ntar. Nggak bahagia juga. Bahagia girang. Pada girang. Di sini ya silakan. Itu belum ke situ, normal aja, keluar masuk dari hidung, keluar dari hidung, dari situ aja. Dan ntar pertemuan yang akan datang besok sih diterapi dulu, biar pada longgar, pada rileks, baru kita ngaji, ya. Jangan lagi pusing ngaji, kalau gak dapet ilmu jadinya, biar diterapi dulu, ya. Mohon maaf Pak, sekali lagi saya bukan pamer-pamer ilmu, itu untuk kebaikan kita semua.